Oke, perkenalkan nama saya Dani Fazli sebagai instruktur PKW Digital Marketing RKP Boneta. Kali ini saya akan menjelaskan terkait prinsip-prinsip dasar digital marketing yang dipelajari dalam pelatihan atau PKW Digital Marketing pada hari ini. Untuk yang pertama, kita tentu perlu yang namanya pemanfaatan atau penamaan bagaimana kita mengenal target-target audiens, sehingga kita dapat mengklasifikasi audiens kita seperti apa dan bagaimana audiens kita membutuhkan jasa digital marketing. Seperti yang kita ketahui juga bahwasanya hari ini digital marketing menjadi salah satu kebutuhan yang paling penting dalam proses penjualan atau proses perdagangan. Setiap kegiatan-kegiatan kewirausahaan tentu memerlukan proses dan tahapan digital marketing, termasuk juga kegiatan-kegiatan usaha mikro menengah atau UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu. Tentu ini akan menjadi salah satu perhatian khusus untuk bagaimana nanti ke depannya pemanfaatan audiens ini akan diklasifikasi secara menyeluruh dan secara khusus, bagaimana nanti penerapannya dan juga bagaimana nanti orang-orang, siswa, siswi atau peserta di PKW Digital Marketing mampu menganalisis hal tersebut. Selanjutnya, pemanfaatan multi-channel. Mungkin di istilah digital marketing, multi-channel ini sudah sangat terbiasa terdengar. Apalagi pada saat PKW Digital Marketing ini sudah dikenalkan bagaimana nanti peserta PKW Digital Marketing itu menggunakan multi-channel dalam tahapan digital marketingnya. Termasuk juga pada saat mereka melakukan atau turun ke lapangan nantinya setelah mereka memunculkan atau bergabung pada bibit-bibit baru wirausaha. Pemanfaatan multi-channel ini bersifat atau berlaku sebenarnya cukup efektif. Karena apa? Karena pada dasarnya hari ini generasi Indonesia, generasi muda Indonesia sudah menyukai media sosial itu dari berbagai macam. Dan pemanfaatan multi-channel ini dianggap efektif karena ada banyak sektor yang kita capai atau ada banyak sektor yang kita masuk. Seperti contohnya penggunaan aplikasi TikTok, penggunaan aplikasi marketplace seperti Shopee, penggunaan aplikasi juga seperti Instagram, WhatsApp Business, Facebook, dan juga semua aplikasi tersebut, bahkan Metaverse sekalipun itu sudah didukung oleh ads. Sehingga hal tersebut akan menjadi salah satu dampak positif ke depannya bagaimana pemanfaatan multi-channel ini dapat diintegrasikan dan dapat dioptimalkan oleh peserta PKW Digital Marketing dan juga bibit-bibit wirausaha baru di Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, penggunaan konten yang berkualitas. Tentu ini menjadi sangat penting karena pada dasarnya konten menjadi arwah atau menjadi ruh dalam digital marketing. Karena pada dasarnya seperti yang kita sudah jelaskan tadi, penerapan multi-channel itu masih membutuhkan konten. Konten berkualitas ini dimunculkan atau dibuat berdasarkan kreativitas dari anak-anak muda atau dari peserta PKW Digital Marketing itu sendiri. Seperti contohnya konten-konten bagaimana kita dapat mengedukasi, bagaimana kita menginformasikan, bagaimana kita mempromosikan menggunakan beberapa atau berbagai bentuk konten-konten semacam konten artikel, konten infografis, konten video, bahkan konten Instagram feed atau carousel sekalipun. Itu merupakan konten-konten pilihan yang tentu saat ini masih hype, masih sangat diminati oleh anak-anak muda. Tentu konten-konten tersebut juga menggiring bagaimana kita berjualan, bagaimana kita menerapkan prinsip digital marketing tidak hanya sebagai bahan hard selling, tapi kita juga menerapkan poin-poin atau intinya adalah dari soft selling itu sendiri. Sehingga itu akan menjadi salah satu patokan atau salah satu capaian bagaimana kita menghasilkan konten yang berkualitas menggunakan beberapa fitur seperti Canva, CapCut, Photoshop, dan aplikasi-aplikasi konten, pembuatan konten lainnya. Dan yang terakhir itu adalah yang pastinya konsistensi branding. Bagaimana konsistensi branding ini dipertahankan. Tentu tadi kita sudah belajar beberapa poin, seperti sederhananya itu bagaimana menerapkan multi-channel, bagaimana menerapkan konten yang berkualitas. Tentu konsistensi branding ini merupakan integrasi dari keseluruhan apa yang sudah kita jelaskan tadi. Konsistensi branding tentu akan menjadi salah satu target atau KPI, Key Performance Indicators. Bagaimana nanti ke depannya branding kita, bagaimana ke depannya merek yang kita perkenalkan ini akan tetap bertahan dan eksis di kalangan masyarakat. Konsistensi branding juga mempertahankan bagaimana kekhasan atau autentifikasi dari produk kita. Dan ini akan menjadi ciri khas produk. Ini akan menjadi yang namanya unique value. Oke,
Sampai situ saja untuk video pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Itu tentang prinsip-prinsip digital marketing dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip digital marketing ini dapat diterapkan oleh peserta PKW digital marketing dari LKP Boneta. Mungkin sekian dari saya Dani Fazli mohon undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.